Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa alamu wa famu ma qala hukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ya Jumat, ya rahmatullah. Kita maklumi bersama bahwa pada saat sekarang ini kita berada di bulan Rajab, dan tentu semua sudah pada maklum ada satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab yang notabene seringkali menjadi satu momen kegiatan berupa peringatan diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW, yang tentu sampai hari ini masih terus menjadi sebuah perdebatan kaitan dengan PHBI. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan sampai-sampai ada dengan yang mutlak mengharamkan atau kategori kaitan dengan fikih bid'ah. Khatib tidak akan membahas urusan itunya, tetapi yang ingin menjadi bahasan khatib saat sekarang ini adalah kaitan dengan bagaimana implementasi daripada sholat kita, sholat yang ditunaikan, sholat yang dilaksanakan, sholat yang didirikan oleh kaum muslimin. Karena insya Allah jika setiap umat Islam mendirikan sholat dengan benar, insya Allah penjara gak akan ada yang isi, gak akan ada kemaksiatan, gak akan ada kemungkaran yang dilakukan oleh umat Islam. Sekalipun pada kenyataannya saat sekarang ini karena memang penduduknya mayoritas umat Islam, yang melakukan kemungkaran, yang melakukan kemaksiatan adalah umat Islam. Bukan berarti akan hilang 100%, tetapi paling tidak kalau kita lihat surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, Allah nyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau fahisyah yaitu hal-hal yang berhubungan dengan syahwat atau yang sering kali disebut kita maksiat, ya kalau kemungkaran itu adalah hal-hal yang dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti mencuri dan lain sebagainya. Nah saat sekarang ini banyak orang yang sholat tetapi kemudian implementasi dalam kehidupannya tidak sesuai dengan ketika dia mendirikan sholat. Nauzubillah kalau termasuk kita. Jadi pertanyaannya, apakah ayat Allah surat Al-Ankabut ayat 45 ini salah? Pasti tidak. Yang salah adalah diri kitanya. Ya, kalau dalam bahasa keseharian seringkali disebut STMJ. Sholat terus maksiat jalan, sholat terus kemungkaran jalan. Seperti juga apa yang saat sekarang ini sedang terjadi. Ketika di satu negara ada orang yang membakar Al-Quran, betapa marahnya kita, ya, umat Islam di seluruh penjuru dunia, insya Allah termasuk kita, ambek gitu. Dan cipta di bahasa alam deket mata mengaduk Al-Quran teh, gitu. Ayat teh berangkat teh nembel, berangkat gitu kumah, bakat ku ambek. Gitu. Tapi pertanyaannya, bukan masalah ketersinggungan saja yang harus kita munculkan,
Bagaimana pembuktian kita dalam hal Al-Quran itu? Ayat apa? Dengan Al-Quran, emosi. Kayak nanti tadi kayak ayam menunggu gitu. Tapi sudah sampai sejauh mana kita mengamalkan Al-Quran? Sekarang bakal rame lagi ya, bakal rame lagi nih sebentar lagi kan ya. Kaitan dengan dunia perpolitikan. Orang takut dengan politik identitas. Orang takut ketika orang membawa agama ke dalam kehidupan berpolitik. Bahkan ironinya lagi kan gitu, ketika para anggota dewan yang insya Allah mayoritas adalah umat Islam yang ngaku iman kepada Allah, yang ngaku Al-Quran sebagai kitab sucinya, yang insya Allah mereka masih mendirikan sholat, tetapi ketika dibawa ke ranah mengembalikan piagam Jakarta, ya, mengembalikan piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat ajaran Islam bagi para pemeluknya, nggak ada yang berani. Ya kalaupun ada ya hanya 1-2 orang lah kan gitu. Tapi umumnya kan nggak mau. Bahkan ketika disuruh memilih pemimpin yang berdasarkan petunjuk ajaran agama, nggak mau. Karena umumnya apa? Umumnya kita semua ini mayoritas sudah terkena penyakit awahan. Apa itu penyakit awahan? Hukudul Jawa kalau zaman. Rumusnya kan gitu. Sawen pada kuih. Panaya paribasa berjuang. Sawen cenah berjuang, kan lupa pilih. Naon yang berjuang teh? Nya cenah sawen nu mere beras, baju jeung buah. Rata-rata dan sekarang pun sama. Karena apalagi sekarang ini dibayang-bayangi dengan para pengusaha yang konon kabarnya istilahnya apa kan gitu ya. Intinya para pengusaha, bagaimana mereka menentukan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah oleh karena itu kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang insya Allah masih mendirikan sholat, yuk kita implementasikan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mana? Ya tentu kita mulai dari memperhatikan qiblat sholat kita, kemudian perhatikan indah sholat kita, dan kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari pada sholat kita. Qiblat sholat kita apa? Kita perhatikan bagaimana toharoh kita, wudukna, nah sebenarnya bukan tapi kencang. Dan lebih kaya kan ngaranna wudu kan masih kena can sampurna, bahkan masih kena perdebatan antara mulak usap sirah saeutik, usap ini dan lain sebagainya. Diperdebatkeun teh eta we terus urusan fikih. Padahal kalau dengan wudu saja dengan baik dan benar, insya Allah hakikatnya bukan hanya sekedar urusan fikih sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana caranya taharah, bagaimana caranya berwudu, tapi juga urusan akidahnya, bagaimana caranya agar kita bersih keyakinan kita, tidak hanya sekedar bersih lahiriah kita, tetapi juga bagaimana akidah kita bersih dari berbagai macam noda syirik, dari kemusyrikan. Kan orang teh ngaku nama tauhidullah, la ilaha illallah, ya, ngaku kita tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kalau kita ini ngaku la ilaha illallah, tauhidullah, maka insya Allah segala-galanya Allah. Kita tidak akan lagi takut kepada tidak takut kepada apapun kalau melanggar ketentuan Allah. Tetapi pada prakteknya seperti apa? Bahkan ketika kemudian kita mendirikan sholat, di dalam sholat kita fokus, ya kita fokus. Sampai-sampai diantaranya para ulama kemudian melakukan istihad, pasang niat supaya bisa fokus, baca iya, baca itu dan lain sebagainya. Kemudian takbiratul ihram dibaca, Allahu Akbar. Di dalam sholat menyatakan Allahu Akbar, tapi ketika di luar sholat, Masya Allah, Allah tidak besar lagi. Allah tidak besar lagi. Loba kasihan, kamu ayeuna. Sebagai harga saya kehirup beli bensin wae hese ayeuna. Kudu ngantri we kan gitu. Padahal urang teh rek menta rek meuli.
Itu dari mulai takbiratul ihram saja. Dan setiap kali khatib memperhatikan sholat Jumat, masih saja banyak jamaah begitu selesai sholat Jumat itu sanes pikir ningali jam, lupa naon, da sieun kaberangan ka kantor, sabab lamun kaberangan ka kantor, otomatis kena di ieu teh itu teh dan lain sebagainya, sieun kudu nunggu. Memang ada dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah disebutkan fantasyiru fillah, silakan bertebaran di muka bumi, tapi ulah pokok dikir heula kan gitu. Sok lakukan dulu badiahnya. Kan kita harus yakin karena kita sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita harus yakin bahwa Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Karena pemilik rezeki itu adalah Allah, kita mah ikhtiar. Dan tidak selamanya bahwa yang namanya rezeki yang diperoleh itu atau urusan yang berduit tersebutlah kan gitu. Tidak selamanya sebanding dengan pendidikan. Karena juga tidak sedikit sarjana nganggur. Tapi sebaliknya tidak sedikit orang yang tidak nyakola, ya. Cek paribasana nyakola dengan syukur SD, SMP kan gitu. Tapi duitnya loba, usaha halus kan gitu. Allah jadi berek kan gitu. Bahkan kita juga pernah tahu dan pernah merasakan lulusan sekolahan syukur SMP kan gitu, tapi bisa berpuasa 32 tahun. Bisa berpuasa puluhan tahun kan gitu. Nah yang penting mana ikhtiar keluar di iman sok ikhtiar. Tapi tadi anu pokokna ulah ditinggalkeun. Bidah rusuhan, sholat rusuhan dan seterusnya. Keur mah urang teh ibadah sholat Jumat teh ngan saminggu sakali. Khutbah ge pasti ngan saminggu sakali kan gitu. Hadir ka masjid oge ngadengkeun ceramah teh ngan saminggu sakali ari khutbah Jumat teh unggul. Da pangajuan sapopoe mah bentrok jeung tuluh teh, bentrok jeung gawe teh dan lain sebagainya. Makanya tulisan khutbah jangan terlalu lama, cukup 10 menit. Lain naon tapi keunana 10 menit. Da balik deui kan tadi kakarak urang ngabahas Allahu Akbar oge urang teh masih kene ragu-ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita bahas Al-Fatihah. Dari mulai alhamdulillahnya segala puji bagi Allah, tapi seringkali banyak orang yang kira pujian. Jadi pejabat menang penghargaan masalah baliho di mana-mana duit dikeluarkeun sampah jadi loba hayang dipuji menang penghargaan ai masyarakat menang naon anggar we menang susah. Itu yang terjadi dalam kehidupan. Nah oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini di momen bulan Rajab ini, bulan pernah diisrokan dan dimirajkannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka mari kita lakukan sholat dengan benar. Yang kalau dalam gambaran Al-Quran itu disebutkan sholatnya khosiun, sholatnya daimun, dan sholatnya yuhafidun. Sholat yang khosiun, sholat yang apa? Sholat yang khusyuk. Ketika kita sholat fokus, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya HP disada tenang, malah pun bisa baik lamun bisa usahakan lamun mawa HP ge semata-mata lah karena kebutuhan yang ada di HP itu naon muka Quran, muka kajian. Lain masih kena ngaktifkeun WA, ngaktifkeun aplikasi, ngaktifkeun online. Punten kawargi-wargi anu online ya, berusaha di online. Ya maka masjid rek minta ke Allah anu mere rezeki masih kene tak percaya aya turun ke salat di sana di masjid teh da yakin atuh begitu di sana teh ada semua musuh salat teh moal. Makanya rumusnya apa? Lamun urang rek salat rek ibadah rumusna naon? Tinggalkan, tanggalkan, tunggalkan. Rumus yang pertama apa? Tinggalkan urusan dunia, tinggalkan. Urang rek fokus ibadah ke Allah, HP baruman lamun ge huru ngan saukur Qur'ana, ngan saukur kajianana ya. Karena sok pakai mode pesawat, jadi moal aya nu bisa ngahubungi urang. Tinggalkan urusan dunia. Nu kadua naon? Tanggalkeun. Apa tanggalkan itu? Tanggalkan.
Ulah karena merasa kita pejabat, karena merasa kita punya kedudukan, karena status sosial ekonominya tinggi. Hayang dikumaha bener. Datang pang padorina sholat hayang pangulkeun, hayang pangharumna, lamun di usia batur nyingir itu kan suka aja jalan gitu. Pejabat, biasa mah pejabat, mana maka jamaah datang ku isu-isu. Ya isu keneh datang, pejabatnya irang kewe. Sa pertama punya kedua kudu dikosongkeun, bagian pejabat. Itu yang terjadi dalam kehidupan. Ya. Nah yang ketiganya apa? Tunggalkan, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena selama ini pun kita ini seringkali apa? Seringkali melupakan Allah. Kalau kemudian sekarang kita menghadapi masalah bukan hanya sekedar ujian, bisa jadi ini adalah siksaan dari Allah karena kita lupa kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat ya rahmatullah khasiun kita bisa sholat dengan sempurna. Yang keduanya daimun, dawam, continue. Dari sisi waktunya, dari sisi keberjamaahnya, dari sisi sholat di masjidnya kita lakukan dengan baik. Yuhafidun, kita sholat, kita pelihara gerakannya, pelihara bacaannya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bukan sekadar menggugurkan kewajiban sholat, tapi mudah-mudahan termasuk orang yang mendirikan sholat, yaitu mendirikan berarti dia memahami apa yang dia lakukan, munajat kepada Allah, dan semata-mata adalah dizikri kata Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seperti apa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat, begitupun anak cucu keturunan kita istiqomah di dalamnya, dan tentu mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.